Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Robin, Bu Irma, Pak Fauzi, dan Bapak Ibu semuanya, pada hari ini saya akan review buku, yaitu bukunya Strawberry Generation, mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh. Di bawahnya ada tulisan, anak-anak kita berhak keluar dari perangkap yang bisa membuat mereka rapuh. Nah, ini kan sering sekali kita berbicara tentang Strawberry Generation gitu ya. Tapi kalau saya baca di sini, memang ini karya Renald Kasali ya. Kita tahu sendiri Renald Kasali ini seorang guru besar UI. Jadi dia dosen aktif di S2 Manajemen UI. Dia juga sebagai praktisi gitu ya. Jadi banyak memimpin komisaris di perusahaan-perusahaan besar. Lalu juga di bidang entrepreneur, dan juga dia memiliki rumah perubahan yang memang konsen dalam merubah bagaimana anak-anak sekarang bisa keluar dari generasi strawberry ini. Jadi dia juga yang istilahnya aplikasinya dia juga ada. Jadi tidak hanya teori saja. Dan dia membuat buku ini karena dia melihat memang banyak sekali dia berhadapan dengan strawberry generation, baik itu di kampus, di perusahaan, dan juga di lingkungan. Jadi kalau saya membaca buku ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ada 4 bab, tapi memang sebenarnya ini adalah kumpulan tulisan-tulisan yang sudah dia buat dari berbagai media gitu ya. Jadi nggak diawali dengan Strawberry Generation-nya itu sendiri apa, tapi dia mulai dari tulisan-tulisan yang memang perlu dibuat di awal bab. Yang paling pertama di sini tentang mindset. Nah, sekarang coba saya review sedikit sebenarnya generasi strawberry itu apa sih yang dikemukakan oleh Renald Kasali, dan ini banyak terjadi justru di Asia ya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Karena kalau di Eropa sekarang sebenarnya sudah mulai mengalami perlambatan ya, tapi untuk di Asia itu 10 tahun belakangan ini pertumbuhan ekonominya sangat baik. Jadi inilah yang membuat akhirnya banyak tercipta generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Jadi kalau kita lihat kan strawberry itu seperti buah gitu ya, buah yang sangat bagus, cantik gitu ya, dengan tampilannya yang colornya bagus gitu lah ya. Tetapi sebenarnya kalau strawberry itu kita sikat atau kita tekan sedikit saja itu kan lembek, rapuh gitu ya, dan hancur atau rusak. Jadi sama seperti halnya di sini generasi strawberry itu mereka kelihatannya bagus, indah, cantik, tapi ditekan sedikit saja akan mudah lemah ataupun hancur. Jadi kalau di sini memang generasi strawberry itu ciri-cirinya adalah mudah hancur, mudah sakit hati. Kalau diingatkan oleh yang tua, mereka mudah kecewa, dan akibat itu maka hubungan antara yang tua dengan yang generasi yang muda ini mudah rusak gitu ya. Tidak sedikit strawberry generation ini mudah menyalahkan orang-orang tua itu sebagai penghancur atau penyebab depresi gitu ya. Jadi generasi ini kalau gemblengan dari rumahnya sudah lemah gitu ya, dia mudah sekali untuk galau, istilahnya seperti itu. Dan juga ciri-ciri generasi ini adalah mudah mengungkapkan kegalauannya di lingkungan, baik itu media sosial maupun secara langsung. Daya lepasnya sangat cepat sekali. Jadi mungkin ini bisa kita lihat juga dengan situasi sekarang memang seperti itu ya, generasi strawberry. Tapi di balik kelemahannya yang tadi, ternyata mereka juga punya sisi positifnya. Mereka adalah generasi yang kreatif gitu ya, dan terbuka gitu. Jadi memang kalau generasi ini di dalam pikirannya itu banyak sekali gagasan-gagasan yang baru, ide-ide kritis ya. Dia juga mampu kemampuan connectingnya itu sangat cepat sekali gitu ya. Jadi kalau kita lihat antara satu sisi negatifnya itu tadi ya, maka sebagai seorang guru apa yang harus kita perbuat? Nah, di buku ini banyak sekali masukan himbauan, baik itu dari pendidikan di rumah juga di sekolah. Nah, kalau tadi ada pertama adalah kita mindsetnya dulu ya, anak-anak ini mindsetnya seperti apa sih kok bisa menjadi generasi strawberry yang mudah sekali hancur gitu ya. Jadi kalau buku ini yang pertama dibahas adalah mindset si generasinya ini. Jadi kalau generasi strawberry ini namanya fixed mindset. Jadi mereka itu lebih mementingkan kepada nilai, ijazah gitu ya, dan mereka menganggap dirinya ini pintar gitu ya. Dan mereka menolak tantangan yang diberikan, tidak senang menerima kritik, sinis terhadap mereka yang berhasil gitu.
Dan kebalikannya ada namanya grow mindset gitu. Jadi kalau grow mindset ini mereka merasa apa yang mereka dapatkan itu belum apa-apa gitu. Jadi cerdasnya itu belum apa-apa. Mereka masih mau belajar dan siap menerima tantangan-tantangan baru gitu ya. Jadi bila ada yang lebih hebat dari dirinya, dia akan menjadikan orang tersebut sebagai sumber belajar. Itu grow mindset. Dan fixed mindset ini yang tadi mereka merasa kalau sudah pinter ya sudah selesai, sudah dapat ijazah bagus ya sudah selesai gitu. Tapi kalau grow mindset, mereka menganggap bahwa belajar ini terus-menerus gitu ya. Dan dengan fixed mindset ini akan terciptalah mentalitas penumpang, atau istilahnya kalau Renat Kasali itu passenger gitu ya. Kalau mentalitas penumpang itu kan dia cuma ngikut ya, menjadi following, mengikut. Kadang malah kalau jadi penumpang itu merasa nyaman, enak, bisa saja tertidur gitu. Akhirnya seperti itu. Dan itulah yang terjadi pada generasi strawberry. Dan untuk grow mindset yang baik gitu ya, mentalitasnya seperti driver, diistilahkan seperti itu. Jadi kalau driver itu kan pengemudi gitu ya, di depan dia bisa mengarahkan penumpangnya ke satu tujuan yang benar gitu ya. Dia juga bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Itu jadi yang grow mindset itulah bisa menciptakan driver ya, atau istilahnya mentalitas seorang driver atau pengemudi. Ini yang kita harus ciptakan dari generasi sekarang. Nah, kalau dari sisi sekolah, apa yang salah sehingga banyak bermunculan generasi strawberry di abad ini? Gitu ya. Kalau saya baca dari buku Renat Kasali ini adalah terlalu banyaknya tuntutan beban kurikulum, gitu ya. Jadi kalau dibandingkan di sini juga mereka membandingkan dengan kurikulum-kurikulum yang ada di Finlandia, Selandia Baru, gitu ya, Austria, gitu ya. Saya baca memang di Indonesia itu terlalu banyak tuntutan kurikulum, belajarnya lebih kepada kognitif dan kurang memberikan tantangan gitu kepada siswa-siswanya gitu. Kalau dari sama gitu ya dengan pendidikan di rumah pun halnya sama seperti itu. Jadi generasi yang lama itu memang masih menjadikan ijazah itu sebagai hal yang sangat utama. Dan orang tua itu dengan kondisi yang sekarang gitu ya, dengan di abad ini dengan berbagai banyaknya kemudahan, itu tadi saya bilang bahwa pertumbuhan ekonominya baik. Jadi memang generasi strawberry ini kan adanya di menengah ke atas gitu ya. Jadi anak-anak itu kalau di rumah itu dengan berbagai banyaknya kemudahan, mereka dikatakan generasi servis. Dari awal mereka sudah ada mbak ataupun ada ART yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan dari kecil sampai besar bahkan. Lalu dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan orang tua, gadget, laptop dan sebagainya, itu memberikan banyak kemudahan-kemudahan yang akhirnya membuat anak tidak cekatan gitu ya, dan membuat anak ini kadang terlena, gampang sekali marah gitu ya dengan kritik yang diberikan. Jadi orang tua juga di sini dengan berbagai fasilitas itu kurang memberikan anak tantangan-tantangan. Anak itu diberikan kemudahan, akhirnya melatih tidak berpikir. Nah, inilah yang menjadikan anak sekolah itu ya udah selesai gitu ya, tapi kurang dilatih untuk mereka bagaimana untuk berpikir. Yang sekolah sekarang juga disalahkan ya adalah kurangnya mendalam, materinya itu kurang mendalam. Jadi dengan berbagai banyak pelajaran sebenarnya itu kulit-kulitnya aja gitu. Makanya banyak anak yang kadang dilatih untuk berpikir gitu ya. Kalau kita ayo bisa menjawab pertanyaan atau bisa mengungkapkan alasan, itu anak sulit untuk bisa berkata-kata karena memang mereka tidak paham secara dalam, atau istilahnya deep understanding gitu ya. Jadi kita diharapkan untuk bisa melatih bagaimana cara mereka berpikir. Dengan hal seperti ini gitu ya, dengan sekolah, pendidikannya di rumah juga kurang gemblengan, ini bisa mematikan potensi anak. Ini yang sangat disayangkan. Jadi jangan sampai ini sebenarnya raja wali gitu ya, tapi dilatih seperti halnya burung dara. Jangan sampai seperti itu. Bahkan kalau dibaca ada ungkapan bahwa andai saja potensi anak bisa dimaksimalkan 25%, itu sudah bisa dibilang jenius. Padahal baru 25%. Kita bayangkan kalau lebih dari itu mungkin potensi anak bisa luar biasa dan jauh melebihi yang lain gitu ya, jeniusnya. Jadi ini saya membacakan sedikit kalau karena kita guru ya. Jadi di sini ada bagaimana sih deep understanding yang dikembangkan oleh Jepang. Jadi kalau Jepang itu ada 7 pilar
berpengetahuan. Yang pertama ya 7 pilar pedoman belajar ya. Belajar ini kan untuk kita dan murid gitu ya. Apa yang dikembangkan? Jadi yang pertama itu pengetahuan dengan deep understanding. Jadi benar-benar mendalam gitu ya, materinya mendalam. Yang kedua berpikir kompleks dan pemecah masalah. Jadi kalau materi ya nggak hanya sekedar materi, jadi bagaimana bisa memecahkan masalah. Lalu yang ketiga kreatif tetapi reflektif. Nah ini penting ya. Lalu hal yang penting juga yang nomor 4 menjadi kontributor yang bertanggung jawab. Jadi nggak hanya sekedar pintar, pengetahuan, dengan pintarnya itu dia juga bisa bermanfaat, berkontribusi untuk banyak orang dan bertanggung jawab. Lalu ada termotivasi dan terkendali nomor 5, yang 6-nya independen tetapi interdependen. Lalu yang terakhir mampu menjadi komunikator yang efektif. Nah, jadi 7 pedoman belajar ini yang sebaiknya dikembangkan di setiap pembelajaran gitu ya. Dan banyak lagi cerita-cerita yang sangat menarik Bapak Ibu di buku ini. Saya sangat menghimbau Bapak Ibu bisa membacanya karena sebagai pendidik juga, lalu kita sebagai orang tua di rumah juga, karena memang Strawberry Generation ini ternyata banyak ada di sekitar kita, ada di rumah-rumah kita juga, dan jangan-jangan kita juga bagian daripada itu. Jadi saya sih menghimbau Bapak Ibu bisa baca buku ini bagus untuk semua kalangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.